Salam GTM. Salam, selamat pagi semuanya, selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan kita akan rasakan lawatan Tuhan, kita akan menerima urapan Tuhan di pagi hari ini. Dan mari kita akan dasarkan ibadah pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka di Amsal 15 ayat yang ke-33. Amsal 15 ayat yang ke-33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari kita akan kita baca bersama-sama dengan penuh iman. 1, 2, 3. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Mari berdoa. Terima kasih. Haleluya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami serahkan ibadah pagi hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau menjamah tempat ini, Engkau ada di ruangan ini. Mujizat akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, pemulihan akan terjadi di tempat ini. Kami pulang membawa sukacita, kami pulang membawa damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Terima kasih Yesus. Saatnya Tuhan kami duduk diam di hadapan-Mu Tuhan. Mari sirapi hati kami Tuhan. Sirapi hati kami Tuhan. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan
ketika kami menyenangkan hati Tuhan, Roh Kudus semakin sempurnakan. Dan ketika kami menaikkan pujian dari dasar hati kami, Allah sangat mengetahuinya. Kiranya Tuhan disukakan, hati Tuhan disenangkan dengan pujian umat Tuhan. Tiba saatnya ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman Allah. Kiranya Roh Kudus mengurapi kami semua. Kami buka hati kami semua. Kami teduhkan hati kami masing-masing untuk kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus atas hidup kami. Bersabdalah atas kami, karena hidup kami sepenuhnya dalam kendali Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan. Mari ya Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman Allah pada hari ini. Dan kami tidak akan mengeraskan hati kami, tetapi kami akan melakukan kebenaran firman Allah. Nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan melalui kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang siap diberkati Tuhan melalui kebenaran firman Allah, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, puji Tuhan. Salam. Sekali lagi salam. Salam GTN. Salam miracle, salam mukjizat, salam keajaiban. Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Dan tema bulan ini gereja kita memiliki tema Renewal of Faith. Saudara, sudah saya sampaikan beberapa kesempatan, sudah diperdengarkan, dan kiranya saudara semakin diberkati Tuhan bahwa harus ada pembaharuan iman. Sama-sama katakan pembaharuan iman. 2, 3. Baik, puji Tuhan, kita akan baca bersama-sama di dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Allah. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Mari kita akan baca bersama-sama ayat ini, saudara, dan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. 2, 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Satu ketika Rasul Paulus menerima kabar bahwa ada jemaat yang datang dari Tesalonika dan menyampaikan bahwa jemaat di Tesalonika, saudara, ini dulu adalah wilayah Makedonia dan kemudian masuk ke Yunani. Kemudian Makedonia ini adalah bangsa Yunani juga, saudara, dan mereka membentuk negara sendiri. Sekarang ada 2 negara, Makedonia Utara dan Makedonia, saudara. Dan Tesalonika ini wilayah Makedonia. Bahwa tempat ini perkembangannya begitu luar biasa, cepat sekali perkembangan kota. Dan kemudian ini juga berpengaruh perkembangan ini kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus sangat menunjukkan di sana ada perkembangan yang luar biasa, ada gereja Tuhan di sana. Saudara, memang banyak orang-orang dari Makedonia, dari Yunani, saudara, bahkan dari Romawi yang berkuasa, dan juga orang-orang Yahudi yang ada di sana. Sementara saudara orang Yahudi datang, pasti orang Yunani datang. Ada orang Yunani, pasti ada juga orang Yahudi. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Paulus menerima kabar di Tesalonika, jemaat Tuhan, gereja Tuhan di sana saling memberi kasih, saling memberi perhatian, mereka saling berbagi kasih satu sama lain. Hidup mereka makmur seiring dengan perkembangan kemajuan kota Tesalonika. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Paulus berkeinginan bahwa ketika nanti hadir di sana, ketika dalam perjalanan ke Tesalonika dan sampai di Tesalonika, maka bahwa Paulus tidak akan merepotkan jemaat Tuhan. Dan ini, saudara, menjadi satu teladan yang baik bagi hamba-hamba Tuhan. Tidak merepotkan jemaat yang ada di Tesalonika, sehingga dia membiayai sendiri hidupnya, kebutuhan hidupnya sehari-hari di Tesalonika dia cukupi sendiri, karena akan memberikan teladan kepada jemaat yang ada di Tesalonika bahwa hidupnya itu adalah hidup yang baik di mata Tuhan. Dan dia memberi kasih kepada jemaat di Tesalonika. Saudara yang kasih Tuhan, bukan minta kasih belas kasih dari jemaat di Tesalonika, dia menyatakannya itu benar teladan dari Paulus ini. Dia memberikan kasih
kepada jemaat di Tesalonika, sehingga jemaat yang ada di sana terbangunlah sesuatu yang indah. Saudara, mereka memiliki kasih yang begitu luar biasa. Rupanya, saudara, mereka memiliki iman yang semakin bertambah. Sama-sama katakan, iman yang bertambah. 2, 3. Karena imanmu, kata Paulus, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat. Saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, iman atau percaya harus bertambah. Setiap kita, saudara, saya berulang-ulang mulai dari tanggal 28 Februari sampai sekarang ini menyampaikan ini berulang-ulang, saudara, bahwa iman harus bertambah. Saudara, kalau memiliki sesuatu, saudara, contoh saja, ini adalah sesuatu yang bisa hidup. Saudara memiliki anak, kalau anak kita tidak berkembang, saudara, maka kita akan sedih. Allah kita, saudara, juga sedih kalau melihat anak-anaknya, kerohaniannya stop sampai di situ. Bahkan kemudian mundur dan jauh dari Tuhan. Allah inginkan, saudara, kita semakin dekat dengan catatan, saudara, kalau kita mau dekat dengan Allah, berarti iman kita harus bertambah. Saudara, tanpa pertambahan iman, saudara tidak berkenan di hadapan Allah, sehingga kita tidak semakin bertumbuh dan kuat. Padahal, saudara, orang yang kuat imannya adalah, orang yang kuat kerohaniannya adalah orang yang semakin mendekat kepada Allah, tidak menjauh dari sumber kekuatan itu. Semakin dekat dengan Allah, maka semakin kita kokoh kuat, saudara. Kolose 2 ayat ke-6 sampai 7 dikatakan demikian. Saya membacakan surat yang ditujukan kepada jemaat yang lain yang ada di Kolose dari Rasul Paulus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Saudara, tidak lepas dari kasih Kristus, tidak meninggalkan Yesus Kristus. Berikutnya, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Allah, saudara, diawali saudara diantar satu pujian, imanku takkan lurut, bahkan semakin teguh. Saudara, ini harusnya terjadi kepada jemaat yang sekarang ini mendengarkan firman Allah. Iman kita, saudara, tidak menjadi luruh, tidak degradasi iman, saudara, tidak menurun, tetapi semakin kokoh, semakin teguh. Kalau kita didapati iman kita semakin bertambah, saudara, dan kasih Tuhan, Allah senang, Allah suka dengan kehidupan anak-anak Tuhan yang imannya semakin hari semakin kokoh dan kuat. Saudara, kita lihat hidup kita masing-masing. Apakah sikap-sikap atau tindakan kita menandakan bertambahnya iman, bertambahnya kepercayaan kita kepada Allah? Yang pertama, saudara, bukti bahwa seseorang bertambah iman adalah menerima keadaan sebagai kehendak Tuhan dan tetap bisa bersyukur. Saya ulang lagi, seseorang dikatakan bertambah imannya adalah, saudara, bisa dilihat menerima keadaan sebagai kehendak Tuhan. Segala sesuatu dalam hidup kita yang terjadi, saudara, situasi bagaimanapun, saudara, kita bisa berkata, ini adalah kehendak Tuhan. Kecuali kalau kita bersikap konyol dan kemudian kita mengalami penderitaan dan sebagainya. Saudara, itu adalah kemauan pribadi. Tetapi kalau kita melakukan kebenaran firman Allah, kita hidup dalam perintah Allah, dan kemudian Allah izinkan sesuatu terjadi, kehidupan kita, saudara, dibawa kepada situasi yang bagaimanapun, dan kita kemudian berkata, ini memang kehendak Tuhan. Saudara, maka iman kita akan semakin bertambah. Yang saya maksudkan adalah hidup yang normatif dalam kebenaran firman Allah, bukan yang mundur, bukan yang luruh, bukan yang kemudian semakin jauh dari Tuhan, tetapi adalah orang-orang yang berjalan maju ke depan sesuai dengan perintah Tuhan. Tetapi rupanya, saudara, diizinkan Tuhan terjadi situasi-situasi yang sama-sama kita alami sekarang ini. Mungkin kondisi keluarga kita dan sebagainya. Saudara, yang berikutnya adalah ketika kita menerima ini adalah kehendak Tuhan, maka, saudara,
kemudian memandang Tuhan sebagai pribadi yang tidak terbatas kuasanya. Saudara, dengan kondisi yang kita alami dan sebagainya, entah di dalam pekerjaan saudara, situasi bisnis saudara, situasi kesehatan kita saudara, dan kemudian kita memandang Allah itu tidak terbatas. Yang pertama dimulai dengan satu keputusan dalam hati kita, ini adalah kehendak Tuhan, Allah izinkan terjadi. Puji Tuhan, saudara, iman kita harus bertambah kuat. Kita melihat di sini hadir saudara yang dikasih Tuhan, ada keluarga Bu Ida lengkap. Ya, saya melihatnya lengkap. Saya menyampaikan ini karena keluarga ini saudara barusan menerima situasi yang sulit, tetapi ini pas berjaman kudus. Ada jemaat kita yang sudah dipanggil Tuhan, imannya hebat. Dalam 1 bulan yang lalu, dan saya bercerita ini karena Wida sudah telepon, kita sudah menerima apa adanya. Ini kehendak Tuhan. Ada Bu Naomi, hadir ada Dewi Yul, dan Tuhan. 1 bulan yang lalu, ada orang tua di tempat ini. Aku harus ibadah karena berjamuan kudus. Imannya hebat. Dan dia datang ke tempat ini. Dia rindu. Imannya bertumbuh, kokoh kuat. Ada anaknya juga di sini. Saya bercerita ini saudara bukan untuk kepedihan, tetapi saya bangga. Saya pernah bersama-sama hidup di komunitas gereja ini dan imannya hebat sekali. Dengan fisiknya saudara, dia datang berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dan dia menerima perjamuan kudus. Dan ketika dia terima ayat, saudara, dia sudah tahu. Ya, kesaksian. Dia sudah tahu sepertinya memang mau dipanggil Tuhan di ayat kue roti yang diterima. Memang saatnya sudah dipanggil Tuhan. Dan benar saudara, dipanggil Tuhan. Kondisinya memang seperti itu. Tapi puji Tuhan, keluarga saudara ini menjadi warisan yang sangat baik. Bukan hanya keluarga Bu Ida, anaknya Ari Tegar di sini yang saya tahu sekarang lagi nangis, saudara. Tetapi saudara, itu adalah warisan bagi kita semua. Imannya begitu kuat, yang mengabaikan segalanya, saudara, dan dia mau ketemu dengan Tuhan. Betapa bangganya kalau kita bergaul, kita ketemu dengan orang-orang yang demikian. Dia ada di surga sekarang ini, saudara, dan dia bersukacita bersama Allah, dan Allah mendapati imannya kokoh kuat. Kami harus beribadah, saudara, ibadah di gereja, sementara beliau ada di tempat di sana, saudara. Itu adalah kehendak Tuhan. Yang bisa nangkep katakan amin. Ini adalah kehendak Tuhan. Dan kita tidak perlu, saudara, kemudian mengapa begini, menyalahkan si A dan si B dan sebagainya. Saya percaya, saudara, iman budi itu hebat. Saya menyampaikan ini, saudara, karena itu adalah bagian kita di tempat ini. Rupanya saya pernah pelayanan bersama-sama dengan orang-orang yang imannya kuat. Sampai dipanggil Tuhan pun, saudara, didapati imannya kuat. Saya berharap, saya berdoa kita semua di tempat ini, saudara, memiliki renewal of faith. Saudara, memiliki pembaharuan iman yang betul-betul terjadi dalam hidup saudara. Ini kehendak Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, mengapa harus sedih? Kalau kehendak Tuhan, mengapa kita harus meratapi? Saudara, tidak. Kalau kehendak Tuhan, segalanya Allah rencanakan, dan saudara tahu bahwa rencana Allah pasti indah. Setuju, katakan amin. Dan kalau kita melihat bagaimana alur hidup kita masing-masing, Tuhan berkehendak begitu luar biasa. Saudara, ini kehendak Tuhan, dan kadang kita tidak bisa menerimanya secara manusiawi kita. Tetapi saudara, Allah jauh lebih pintar daripada kita. Allah jauh lebih cerdas. Kita tidak ada apa-apanya, dan kuasa Tuhan tidak terbatas. Ada pujian yang mengatakan, tak terbatas kuasamu Tuhan, dan seterusnya, saudara. Lagu yang lama tidak kita nyanyikan, tapi sekali waktu saudara boleh nyanyikan, dan kemudian resapi kata-kata itu. Memandang Tuhan sebagai pribadi yang tidak terbatas kuasa. Saudara yang dikasih Tuhan, iman yang teguh tidak mudah goyah, tetap konsisten, harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Sama-sama katakan, aku harus konsisten. 2, 3. Katakan demikian dalam Efesus 4 ayat ke-12 sampai 16.
untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh. Saudara, dikatakan kedewasaan penuh itu berarti melalui tahapan, tidak kemudian tiba-tiba jadi dewasa. Memiliki kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Saudara, berarti kata-kata ini ada satu progresif, ada satu nilai pertambahan. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, yang dimaksudkan ini bahwa Rasul Paulus berkirim surat kepada jemaat Tesalonika, sama imannya teguh, kokoh, kuat. Kepada jemaat yang ada di Kolose, ayo memiliki iman yang teguh, kokoh, kuat. Kepada jemaat yang ada di Filipi, ayo teguh iman, teguh, kokoh, kuat, memiliki tingkat pertumbuhan sampai kepenuhan, kedewasaan. Sekarang, kalau tadi jemaat Tesalonika, jemaat Kolose, jemaat Filipi, sekarang adalah kepada kita semua di tempat ini. Kepada saudara-saudara, ayo iman kita bertambah, bertumbuh, dan kemudian kita menjadi kokoh, kuat. Semua kehendak Tuhan terjadi. Biarkan itu, saudara. Biarkan Allah berdaulat begitu rupa, dan orang yang demikian adalah orang yang sangat mempercayai Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, di dalam Mazmur dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Mari kita semakin kokoh kuat, semakin hari bertambah iman kita. Saudara, kalau kita didapat demikian, saya yakin bahwa hidup kita semakin dewasa. Satu kali, saudara, ada seseorang yang kemudian disakiti. Saudara, ada sesuatu yang tidak pas dalam hidupnya. Kemudian, saudara, orang ini tidak tersinggung. Dan saya sering mendapati orang-orang yang demikian. Ya, saya bersyukur, saudara, ada beberapa teman-teman pelayanan, harusnya bapak ini tersinggung, harusnya si ibu ini tersinggung, harusnya anak muda ini tersinggung. Rupanya tidak. Dan saya melihat perkembangan imannya semakin baik. Dan itu juga seharusnya terjadi dalam hidup pribadi saudara masing-masing. Itu juga katakan amin. Ada masalah, ada persoalan yang kemudian menyinggung hati kita. Saudara, ketika menyinggung hati kita, bukan itu yang kemudian menurunkan iman percaya kita, tetapi semakin kita dekat dengan Tuhan. Kenapa ini diizinkan? Ayub, saudara, katakan, mengapa seperti ini terjadi? Tetapi dia semakin dekat. Bukan kata orang dia berpengalaman dengan Tuhan, bukan kata dari Eleazar, Elihu, ya saudara, tetapi karena dia melihat dengan mata kepala sendiri, dia merasakan sendiri, dan imannya begitu kuat. Dan tidak heran kalau saudara baca dalam kitab Ayub, bahwa Ayub itu imannya kuat. Ayub kemudian menerima mujizat yang begitu besar. Bagian kedua yang saya sampaikan adalah iman mendatangkan mujizat. Iman mendatangkan mujizat. Saudara, kita akan baca contoh iman yang mendatangkan mujizat dalam Matius 9 ayat yang ke-18 sampai 22. Matius 9 ayat yang ke-18 sampai 22. Dikatakan demikian. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anak perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Saudara, dimulai dari kata sementara Yesus berbicara demikian, ada saudara pekerjaan Tuhan, dan pekerjaan Tuhan ini saudara berkelanjutan. Ada satu pekerjaan Tuhan, dan kemudian ada peristiwa berikutnya. Peristiwa berikutnya ini nyambung sebenarnya, dan Allah membawa seluruh kehidupan Yesus Kristus hadir ketika itu, semuanya runtuh sampai kemudian menerima kekekalan. Saudara, dia memberikan pengajaran di tengah-tengah begitu, saudara, maka muncullah kepala rumah ibadat, ini seorang imam, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu
atasnya, maka ia akan hidup. Apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus? Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu. Siapakah orang itu? Imam itu, atau kepala rumah ibadat itu. Saudara yang dikasih Tuhan, dia mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Ketika kepala rumah ibadat ini sedang ngomong, saudara, tadi selesai ngomong Yesus Kristus, kemudian disela oleh kepala rumah ibadat, dan Tuhan Yesus bangun mengikuti, ayo kita ke rumah. Dan mereka berjalan. Ada peristiwa berikutnya, saudara, dan ini sangat mepet-mepet. Peristiwa ini luar biasa, menunjukkan iman yang begitu hebat pada waktu itu. Saudara, ini belum sampai menjamah anak yang meninggal tadi. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Saudara, kalau saya membaca ayat ini, saudara, betapa sibuknya Yesus Kristus ketika ini. Yang agendanya begitu padat. Yang baru mengajar, kemudian ada yang ngomong kepala rumah ibadat, ini bukan orang-orang yang biasa, saudara. Dan dia menyelam, ya tolonglah doakan anakku meninggal. Ya, saudara, masuk agenda Tuhan. Ya, harus disembuhkan, harus dibangkitkan. Dan belum baru berjalan, saudara, ada perempuan 12. Ada satu segmen di dalam drama kehidupan ini, saudara. Perempuan 12 tahun menarik jubah-jubah Tuhan. Ada kuasa yang keluar. Saudara, imanmu menyelamatkan engkau. Dan dari peristiwa-peristiwa ini, bahwa mereka semua adalah memiliki iman yang kuat. Terlebih wanita pendarahan ini 12 tahun. Ibu-ibu sangat mengerti ketika mengalami pendarahan setiap bulan. Saudara, pasti lemah. Ya, saudara. Laki-laki juga demikian. Kalau melihat darah, ada takutnya luar biasa. Mau disuntik itu nanti darahku mencucur. Ya, mau disuntik vaksin terjadi pergumulan yang luar biasa. Saudara doakan nanti minggu ini hari Selasa jadwal saya vaksin. Saudara, tetapi ada teman disuntik itu kayak apa ya? Pak Joko pernah disuntik. Oh, saya banyak dulu di. Kalau orang-orang yang dulu ya, orang-orang yang kuno banyak sekali ya bekas-bekas vaksin di sini ya. Saudara bisa membedakan orang yang kuno, orang yang maksudnya orang yang senior dengan orang sekarang. Di sini mulus-mulus, betul ya? Di sini mulus-mulus. Tetapi kalau saudara pegang yang orang-orang yang sudah senior lah, kalau yang kiri kanannya itu berenjol-berenjol, saudara ini penuh dengan vaksin zaman itu, betul ya? Kayaknya Ibu Agnes paling banyak dari sini sampai sini. Oh itu tato bukan? Enggak, buruan. Dan kan banyak saya di sini ada yang membesar begitu. Saya juga heran ya. Zaman dulu kalau vaksin kok bisa bekasnya banyak gitu ya. Tapi menjadi kenang-kenangan zaman sekarang. Iya dulu saya divaksin ini, nggak tahu apa ya. Macam-macam lah vaksinnya. Zaman itu mungkin suntikannya bentuknya jarumnya seperti ini. Jadi saya begitu tembus sampai belakang. Bekasnya luar biasa. Tapi sekarang ada yang bertanya kepada saya, umurnya padahal sudah 58 tahun, belum pernah disuntik katanya. Wah hebat juga karena dari TNI dia, pensiunan TNI. Nanti kayak apa ya Pak Pendeta ya? Bapak harus puasa 40 hari, padahal cuma jarum kecil. Nanti darahnya mengucur. Darah yang dikasih Tuhan. Melihat darah sedikit saja takut. Apalagi ini pendarahan 12 tahun dan sangat lemah. Alkitab mengatakan demikian. Saudara baca, saya ulang lagi. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus. Maju mendekati Yesus. Padahal Yesus sedang berjalan kan? Saudara, ada upaya dia memperkuat tenaganya. Tapi di sana di dalamnya adalah memperkuat imannya. Yang sudah begitu lemah, maka dia perkuat, dia maju. Kemudian saudara dia menarik jubah-jubah karena imannya. Saudara, entah nanti dimarahi atau tidak, dia memiliki iman, memegang Tuhan
pasti mengalami kesembuhan. Imannya begitu hebat. Dan Tuhan tinggal mengatakan, imanmu menyelamatkan engkau. Sejak saat itu menjadi sembuh. Karena sekarang ini, mari kita memiliki iman yang begitu kuat. Pokoknya bisa pegang Tuhan. Karena diizinkan terjadi dalam kehidupan kita permasalahan-permasalahan yang kemudian membuat hati kita, saudara, ada luka, ada sesuatu yang bagian hidup kita yang hilang dan lain sebagainya. Saudara, berusahalah untuk pegang Tuhan. Setuju, katakan amin. Peganglah tanganku, oh Tuhan, dan seterusnya. Pujian ini indah. Saudara, mari kita berusaha untuk memegang. Ini adalah orang-orang yang mengalami penderitaan. Bagaimana dengan orang-orang saudara-saudara yang mengalami berkat-berkat yang melimpah? Ya, berkat jasmani maksud saya. Ada banyak di antara kita yang diberkati Tuhan, berkat jasmani, keuangan, finansial, kesehatan yang begitu prima. Saudara, jangan lengah. Saudara, tetap berpegang kepada Tuhan. Jangan menjauhkan berkat-berkat jasmani kita, itu menjauhkan diri kita untuk memegang Tuhan. Yang setuju katakan amin. Iman kita, semakin kita diberkati, maka kita semakin mendekat. Tetapi faktanya saudara, 10 orang kusta diberkati mujizat Tuhan. Berapa orang yang mendekat saudara? 10 orang kusta kemudian mengalami tahir, mereka sembuh, menuju ke gereja, ke bait Allah. Saudara, 1 yang kembali. Saya berharap, saya berdoa saudara mendengarkan firman Tuhan itu adalah saudara, kelompok 1 orang itu, yang sedikit orang itu yang kemudian datang kepada Tuhan. Karena mujizat Allah akan Allah nyatakan lebih besar lagi. Dan 9 orang kusta tadi yang mengalami kesembuhan, mungkin cuma sebatas itu karena mereka tidak tahu kemana. Tapi semakin dekat, diberkati Tuhan, dapat mujizat Tuhan, dapat berkat finansial, keuangan saudara melimpah, mendekat kepada Tuhan, bersyukur ke hadapan Tuhan, maka saudara akan menikmati kuasa Tuhan selanjutnya. Yang setuju mengerti katakan amin. Satu ayat terakhir saya sampaikan demikian dalam Matius 13 ayat yang ke-58. Saudara, di sini menyatakan bahwa Yesus Kristus tidak melakukan mujizat karena banyak orang tidak percaya. Ketika membaca ini, saudara, saya mengajak kita semua, keluarga saudara, bahwa untuk percaya. Suami ajak istri, ajak anak-anak untuk semakin dekat dengan Tuhan. Istri ajak suami, anak-anak semakin dekat dengan Tuhan. Saudara, berdasarkan ayat ini, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Kalau keluarga kita banyak percaya, bertambah percaya kepada Tuhan, berdasarkan ayat ini, semakin banyak mujizat yang Tuhan kerjakan. Semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita meragukan Tuhan, saudara, tidak banyak Tuhan kerjakan kuasa ilahinya. Mungkin saudara keberkatan secara duniawi, tetapi hati saudara ada kekosongan secara rohani. Dan inilah yang dimaksudkan supaya kita semakin dekat dengan Tuhan, menjadi bekal hidup kita selanjutnya, bahwa semakin dekat dengan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan, maka kita akan semakin melihat kuasa Tuhan. Setuju, nangkep, katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Kita pujikan tak terbatas kuasa Tuhan. Mari saudara kita pujikan dengan sepenuh hati kita, dan kita bisa menerima berkat melalui pujian ini. Kita diberkati melalui kebenaran firman Allah, dan hidup kita semakin diberkati ketika memuji Tuhan. Bahkan nanti saudara, kita dilengkapi dengan perjamuan kudus. Haleluya. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas
saudara-saudara, ayat yang kita terima pada hari ini di kehidupan pribadi kita masing-masing. Puji Tuhan. Kalau saudara sudah membaca resapinya, dan sekarang kita akan siap menerima perjamuan bersama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena kasih-Nya yang begitu besar, ia berkorban bagi saudara-saudara, supaya kita terus menerima keselamatan dari Tuhan. Percaya, katakan amin. Makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ketahuilah, ketika kita datang dengan tulus hati kepada Tuhan, dosa kita diampuni. Kuasa Tuhan akan dinyatakan ketika kita dibenarkan oleh Allah. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang putus asa mendapatkan pengharapan kekuatan baru dari Tuhan. Percaya dan amin. Minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang nyatakan syukur ke hadapan Tuhan, berterima kasih ke hadapan Tuhan. Ya, letakkan atas. Haleluya. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan.
terjadi pembaruan dalam hidup kami, dan itu akan berpengaruh dalam pribadi kami, dalam keluarga kami ya Tuhan, bahkan hidup di sekitar kami ya Tuhan. Kami bersyukur kehadapan-Mu Allah yang baik, Allah yang terus menetapkan jalan hidup kami penuh dengan kebaikan Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan berikan persembahan, kami serahkan dengan penuh sukacita, kiranya mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang diberkati Tuhan dan siap berikan persembahan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudara. Siapakah lawan kita? Rupanya dinyanyikan. Mas, ayat yang saya terima, puji Tuhan, memang Tuhan itu baik. Baik, Pak, saudara juga semua setuju katakan amin. Haleluya. Saudara pulang dengan sukacita. Ketika saudara datang dengan kegundahan, kegelisahan, saudara pulang dari ibadah seharusnya sukacita. Maka rayakan kebaikan Tuhan dalam hidup saudara, ketemu dengan orang lain, saudara bisa penuh dengan sukacita, karena sukacita yang datang dari Tuhan yang ada pada saudara mempengaruhi sukacita orang lain dan mempengaruhi sekitar saudara. Bawalah sekitar kita penuh dengan sukacita ilahi. Setuju katakan? Amin. Ada di antara kita yang baru pertama kali hadir, bisa angkat tangan saudara? Apakah ada? Semua setia-setia, puji Tuhan saudara. Dan apakah ada yang berulang tahun di bulan Maret? Bisa angkat tangan. Yang berulang tahun di bulan Maret. Ada saudara? Tidak ada? Apakah ada? Kayaknya ada yang bisik-bisik. Silakan maju ke depan. Kita akan doa bersama-sama. Saudara, sekali lagi, apakah ada yang ulang tahun di bulan Maret? Tidak ada ya? Puji Tuhan, kita berdiri bersama-sama. Beberapa waktu yang lalu, kita mau doakan, malu. Sebenarnya Pak pengen didoakan, ya, tetapi malu. Mungkin ada yang seperti itu, tidak apa-apa, saudara maju ke depan, didoakan kok malu. Ya. Puji Tuhan, saudara, kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi. Saudara lebih daripada pemenang, amin. Pulang dengan sukacita, jalanan saudara nyanyikan pujian ini di rumah, saudara sudah nyanyikan, pasti sukacita ilahi semakin bertambah dalam hidup kita. Pujikan dengan penuh kehadiran.
kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Pengadangan tangan saudara. Yang daripada ini saudara ulanglah dan terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saya dan saudara menikmati kemuliaan yang kekal. Diberkati keluarga rumah tanggamu, diberkati usaha pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, dan diberkati pelayananmu. Apa yang kerjanakan, engkau kerjakan, dibuat Allah berhasil, beruntung, dan berkemenangan. Mari yang percaya Allah menyertai, memberkati, melindungi kita semua. Katakan dengan penuh iman bersama-sama. Amin. Salam, Tuhan Yesus berkati.